Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Warningsih, pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2025 ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia kembali memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat dan GTK yang konsisten menunjukkan komitmen, inovasi, dan dedikasi melalui praktek terbaik sesuai perannya secara berkelanjutan yang berdampak nyata bagi murid, lingkungan belajar, komunitas sekolah, dan masyarakat atas kontribusi transformatif yang memperkuat kemajuan pendidikan dengan tema GTK Hebat, Indonesia Kuat. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik, kisah tentang bagaimana sebuah lentera kecil dapat menyalakan semangat perubahan di banyak sekolah. Perjalanan ini bukan tentang saya pribadi, tapi tentang anak-anak, guru, kepala sekolah, dan masyarakat yang bersama-sama menyalakan semangat juang untuk pendidikan dengan prinsip 3M 1W, memberi dengan contoh keteladanan, memimpin dengan tulus, mendampingi dengan semangat, wujudkan impian. Dari Riau ke Kabupaten Tangerang, situasi yang menyentuh akar pendidikan di Tangerang. Setelah lebih dari 2 dekade bertugas di Riau, daerah Pasang Surut, tepatnya Kabupaten Indragiri Hilir, yang dikenal dengan Negeri Seribu Parit, yang menjadi sejarah perjalanan karir saya sebagai pengawas sekolah dari tahun 2011 hingga saat ini. Tahun 2017, perjalanan awal ketika saya ditempatkan sebagai pengawas sekolah di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Pada saat itu, implementasi kurikulum 2013 masih sangat terbatas. Sekolah inklusi belum sepenuhnya terakomodasi. Sementara di sudut desa Cibugel, gedung sekolah berdiri sunyi tanpa penghuni. Kurikulum muatan lokal belum dijalankan secara optimal karena para guru dan kepala sekolah masih diliputi keraguan untuk mengimplementasikannya. Wilayah kami sendiri merupakan perpaduan unik antara kawasan industri dan pedesaan, menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam upaya pemerataan pendidikan. Saya meyakini bahwa pendidikan bukan sekedar tugas administratif, tetapi misi kemanusiaan, dan pengawas bukan sekedar pengontrol, melainkan penggerak perubahan. Tantangan dari rasa ragu hingga resistensi sistemik perubahan besar tentu tidak mudah. Tantangan pertama adalah keraguan terhadap perubahan kurikulum. Banyak guru merasa tidak siap. Tantangan kedua, minimnya pelatihan inklusi, padahal anak berkebutuhan khusus di setiap sekolah itu ada. Tantangan ketiga, sekolah mati suri, seperti sekolah SD Negeri Cibugel 3 yang terbengkalai dari sejak tahun 2014. Lalu pandemi datang, guru banyak yang gagap teknologi, semangat menurun dan pembelajaran seakan terhenti. Tapi saya percaya, di balik setiap tantangan selalu ada peluang untuk tumbuh. Kami memulai dari langkah kecil. Aksi nyata yang kami lakukan mulai dari inisiatif mandiri hingga gerakan kabupaten. Bersama kelompok kerja kepala sekolah dan kelompok kerja guru, kami menyelenggarakan pelatihan mandiri dan menggandeng tangan LPMP Banten dan BGTK Banten. Dalam waktu 4 bulan, seluruh sekolah di Cisoka dapat melaksanakan pelatihan kurikulum 2013 secara merata. Sebagai pengawas sekolah, setiap ada perubahan baik dari segi sarana prasarana, guru, tenaga kependidikan hingga kurikulum, saya berusaha untuk selalu berada di tengah-tengah sekolah, mendampingi satu persatu sekolah saat kurikulum merdeka sudah diterapkan. Komunitas belajar guru dibentuk dan pendampingan dilakukan secara intensif. Hingga di tahun 2025 ini, orang-orang sibuk dengan pembelajaran mendalam. Dengan berbekal pengalaman implementasi K13, tanpa menunggu perintah 70 sekolah dampingan saya, saat ini sedang melakukan pelatihan pembelajaran mendalam secara mandiri melalui kegiatan KKG dan kelompok kerja kepala sekolah. Dalam proses pendampingan dan pembinaan pembelajaran mendalam ini, saya tidak hanya berbagi ilmu, tetapi juga berusaha menghadirkan praktek baik yang dapat ditiru dan dikembangkan. Bersama para peserta pelatihan, kami belajar memanfaatkan teknologi digital secara ramah dan sederhana. Salah satunya melalui pembuatan buku ajar dengan bantuan kecerdasan buatan artificial intelligence. Sebagai bentuk komitmen dan dukungan moral, di sela-sela pendampingan saya menyempatkan diri untuk menulis sebuah buku berjudul Deep Learning Itu Mudah. Buku ini saya persembahkan sebagai sumber inspirasi agar kita semua tidak pernah berhenti belajar.
terus berinovasi dan melangkah dengan semangat pantang menyerah. Semoga semangat kecil ini dapat menjadi api yang menyalakan perubahan besar di dunia pendidikan. Dari kurikulum beralih ke inklusi. Dalam bidang inklusi, gerakan dimulai dari SD Negeri Caringin 2. Tempat 11 anak berkebutuhan khusus, termasuk anak saya sendiri sebagai penyandang Down syndrome, ikut bersekolah di sana. Dari satu sekolah, semangat inklusi menyebar ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2023 di-SK-kan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Bapak Dadan Gandana SSTP, MSI, sebagai penyelenggara sekolah inklusi. Berbagai pelatihan dan pendampingan diberikan mulai dari perubahan mindset guru sampai kepada pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan belajar murid. Tahun 2021 menghidupkan gedung sekolah SD Negeri Cibugel 3. Letaknya dekat dengan pemakaman membuat warga enggan menyekolahkan anak di sana. Sekolah itu nyaris menjadi bangunan tanpa jiwa. Namun saya percaya bisa dihidupkan kembali. Berdialog dengan warga, perangkat desa, dan dinas pendidikan. Mulai dari mengusulkan penempatan guru, tenaga kebersihan, dan kepala sekolah, sampai kepada perawatan gedung yang berlumut sampai pada perbaikan akses jalan bersama pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Perjuangan itu tidak sia-sia. Tahun pelajaran 2022-2023, SD Negeri Cibugel 3 mulai ada kehidupan. Tanpa anak-anak menggema di ruang yang dulu sunyi, sekolah yang hampir hilang kini menjadi simbol harapan jejak nyata bahwa cinta dan keberanian mampu menghidupkan kembali mimpi banyak anak. Saya percaya perubahan dimulai dari kolaborasi. Karena itu, saya membangun forum lintas jenjang untuk berbagai praktek baik. Pendampingan guru, menyusun kurikulum, dan melatih kepala sekolah dengan pendekatan coaching, serta supervisi yang harmonis. Saya juga memperkuat K3S, kemudian kelompok KKG atau kelompok kerja guru. Di lain kesempatan, berkolaborasi dengan Doyen Pendidikan Kabupaten Tangerang, terkait dengan kebijakan pendidikan 13 tahun. Ikut menyusun kurikulum muatan lokal ketangerangan dan menggagas program keputrian bagi siswa SD kelas 5 dan kelas 6. Saat pandemi, saya menyelenggarakan pelatihan daring agar guru tidak berjalan sendiri. Dampaknya luar biasa. Guru-guru kini lebih percaya diri dalam menerapkan kurikulum. Kelas menjadi ruang belajar yang hidup dan menyenangkan. Seluruh sekolah negeri di Kabupaten Tangerang kini menjadi penyelenggara pendidikan inklusif. SD Negeri Cibugel 3 bangkit kembali menjadi sekolah harapan. Literasi digital tumbuh saat pandemi. Guru-guru berubah menjadi fasilitator pembelajar online. Praktek baik ini tidak berhenti di satu titik. Ia menyebar dan tumbuh. Bu Sri datang bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi membawa semangat hidup untuk sekolah kami. Ia sabar mendengar, mengajak warga bergotong royong, dan tak pernah lelah berjuang. Ia tidak hanya memberikan arahan, tapi turun langsung bersama kami. Dari bangunan kosong, sekolah ini menjadi tumbuh belajar dan hangat. Kehadirannya menjadi inspirasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Dari beliau kami belajar bahwa kepemimpinan sejati itu lahir dari keteladanan. Kini kami melihat setiap anak sebagai anugerah. Inklusi bukan beban, tapi sumber makna dalam profesi kami. Kami para orang tua merasa anak kami dihargai dan dicintai. Terima kasih Bu Sri. Sekarang aku bisa belajar sama teman-teman. Guru-guru sayang sama aku. Kini kami sudah kelas 4. Terima kasih sudah membuat sekolah kami hidup kembali. Dari perjalanan praktek baik saya ini, saya belajar 3 hal penting. Pertama, kolaborasi lebih kuat daripada instruksi. Kedua, pendampingan lebih bermakna daripada sekedar pengawasan. Ketiga, perubahan sejati dimulai dari hati, bukan dari proyek. Setiap guru, setiap anak, setiap sekolah punya potensi besar, kita hanya perlu menyalakan apinya. Sahabat pendidik, api kecil dari Tangerang ini mungkin tampak sederhana, tapi dari nyala kecil itulah banyak hati tersulut semangat. Saya percaya setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi. Dan tugas kitalah para pendidik memastikan mereka tidak kehilangan harapan untuk menggapainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.